Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Tema kita kali ini adalah berbicara tentang akhir dan awal yang baik. Kita mafhum bersama, hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 27 Dzulhijjah. Berarti kita berada di akhir bulan yang paling mulia. Dan hari tanggal 16 Juni itu kalau menurut penanggalan kalender global dan juga kalender yang lain itu 1 Muharram tanggal 16 Juni. Cuma untuk di Indonesia kemungkinan bisa di tanggal 17, karena di beberapa lokasi, titik lokasi itu cuma 1 derajat, dan ada satu yang 3 derajat sangat mungkin untuk tidak bisa di ru'yah. Jadi kemungkinan bisa hari berikutnya tanggal 17. Nah, ini jadi menarik kan ya. Ya memang secara sosial tidak terlalu berdampak kalau tidak hari Ramadan atau Syawal. Tapi untuk 1 Muharram ini memang nanti ada berbeda akhirnya di puasa Tasu'anya dan puasa Asyura. Kalau tanggal 16 itu hari Selasa itu tanggal 1 Muharram, tapi ada juga yang nanti bisa jadi tanggal 17. Nah, kita tidak sedang membicarakan itu, cukup tahu saja. Tapi yang kita bicarakan jauh lebih penting adalah berbicara kita berada di bulan akhir Dzulhijjah. Dan setelah itu masuk bulan Muharram. Yang kedua-duanya ini merupakan bulan haram. Jadi kita masih berada di bulan haram. Bulan-bulan yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, mereview sedikit di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahra." Jadi sungguhnya perhitungan di sisi Allah itu dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Lalu kemudian di situ disebutkan di dalam ayat itu minha arba'atul hurum. Di 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Mereview sedikit apa yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau tentang hikmah penentuan 4 bulan haram itu. Kita ingat 4 bulan haram itu adalah berturut-turut Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, lalu Muharram. Jadi bulan 11, bulan 12, bulan 1 itu berturut-turut. Lalu kemudian yang terpisah cuma 1, yaitu Rajab, di antara Jumadal Tsani dan Sya'ban. Itu Rajab. Mari kita perhatikan 4 bulan haram itu. Diingat-ingat bulan 1 yaitu bulan Muharram, bulan Rajab yaitu bulan ke-7, lalu bulan Dzulqa'dah bulan ke-11, dan bulan Dzulhijjah bulan ke-12. Berarti 1, 7, 11, 12. Nah, sekedar mengingat apa yang pernah kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, hikmah penentuan 4 bulan haram itu 1, 7, 11, 12. Pertama adalah 1 dan 12.
Artinya kita umat Islam, kita secara personal ini, Islam menginginkan agar kita mengawali sesuatu dengan baik dan mengakhiri sesuatu dengan baik. Masuk baik, keluar juga harus baik. Memulai sesuatu harus baik, maka mengakhiri juga harus baik. Itu konsep yang harusnya kita bangun. Apa saja ya. Walaupun faktanya ada yang menarik sedang kita riset itu, kalau menikah baik-baik, kalau mau bercerai juga harus baik-baik, tapi tidak ada itu. Kebanyakan tidak dipakai. Jadi 1:12 itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, masuk keluar yang baik, memulai sesuatu akhir yang baik, mengawali sesuatu yang baik, akhirnya juga dengan yang baik. Itu konsep yang harus kita bangun. Hikmah yang kedua, pilihan bulan haram di bulan 7. Artinya tidak hanya bagus di awal, tidak hanya bagus di akhir, tapi juga prosesnya di tengah-tengahnya juga harus bagus. Luar biasa konsep ini ya. Hikmah yang kemudian disampaikan oleh beliau. Ya. Makanya kalau dalam konsep umum ya, orang yang kerja, jadi kalau absen jam 7 bagus, ada, pulang jam 4 juga harus bagus akhirnya. Tapi di tengah-tengahnya pas kosong nggak ada laju tak itu mau berabsen, ada deki absen boleh-boleh. Jadi konsep yang bagus itu mulai yang bagus, akhir yang bagus. Mengawali yang baik, akhir yang bagus. Tapi juga di tengah-tengahnya proses yang bagus, usahanya, ikhtiarnya yang bagus. Yang ketiga, yaitu yang kedua, tengah-tengah. Yang ketiga, apa ini yang hikmahnya yang ke-11 ini? 11 dan 12 itu kan, 1, 12. Terus bulan Rajab. Lalu kemudian yang ke-11 dan 12 ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, beliau menyebutkan karena Islam menekankan sesuatu itu di akhir. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil hawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya. Maka termasuk kita ini selalu doanya adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kita menginginkan akhir yang baik. Mungkin dulu kita tidak baik, lalu tetap berusaha berdoa agar akhir kita baik. Karena memang Islam itu melihat endingnya, Pak, akhirnya. Maka kita tidak menginginkan dulu kita baik, akhirnya jelek. Tetapi yang jauh lebih bagus itu adalah akhir yang bagus. Walaupun dulu tidak baik, syukur dulu baik, akhirnya juga baik. Tetapi penekanan hidup kita, penekanan Islam itu sebenarnya adalah di ending, di akhir. Itulah kenapa juga Imam As-Samarkandi itu ketika menyebutkan reason, alasan kenapa kita harus banyak menangis kepada Allah, salah satu alasannya karena kita tidak tahu akhir hidup cerita kita itu bagaimana. Apakah kita mati tabrakan? Apakah kita mati karena jatuh? Apakah kita kemudian sakit lalu kemudian meninggal dunia? Tidak ada yang tahu. Kita hanya tahu masa lalu. Kita tidak tahu masa yang akan datang, yang terjadi pada diri kita. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah berpikir bahwa yang terpenting adalah akhir yang baik. Sehingga doa-doa yang diucapkan, disampaikan hamba Allah di usia-usia umur 40 ke atas, 50 ke atas, di antara doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Lalu berdoa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. 3 doa itu di usia-usia kita yang sudah di atas 40, 50 itu doanya minta kepada Allah agar hatinya tetap berada dalam ketaatan kepada Allah, agar nanti kita diberikan rezeki
oleh Allah bukan berupa harta saja, tapi rezeki yang diberikan Allah adalah termasuk hamba Allah yang bertobat sungguh-sungguh di akhir hidup kita, dan kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Itu doa kita sudah. Karena Islam menekankan endingnya atau akhirnya. Itulah kenapa juga kita tidak boleh mencela orang, merendahkan orang, karena bisa jadi orang yang kita cela, yang kita rendah mungkin masih belum dapat hidayah, itu nanti akhirnya bagus. Sudah ada riwayat yang sering kita sampaikan bagaimana nanti di akhirat ada dua orang bersaudara nih, satunya kemudian ngajak, ayo buat nano, ambu harus ngurus engkau. Itu saudaranya, Pak. Diajak terus hal-hal yang tidak baik, ambu cak noro, urusan engkau tibi. Harusnya sabar, terus sabar. Baru terakhir itu tidak sabar, ayo terus ambu cak harus ngurus engkau. Akhirnya ini yang ngajak kebaikan ini karena dia merasa orang baik, Pak, pegel, mangkel gitu, sampai kemudian benar narakal, njok kau tak rono rasa dia, naraka benar. Akhirnya apa? Cerita akhir dari dua orang ini di akhirat itu, justru yang tadi itu dibilang neraka itu justru masuk surga. Ini yang kemudian ngajak ini justru masuk neraka awalnya. Itu kenapa? Persoalannya yang pertama adalah orang yang diajak ini yang tadi tidak mau itu akhirnya, endingnya dia bertobat dan menjadi orang baik di akhir hidupnya. Sedangkan yang ini yang ngajak ini merasa menjadi orang baik, sombong sudah. Dia ujub dengan apa-apa yang dia lakukan, dan itu tidak disukai Allah. Sehingga kita tidak boleh untuk mencela dan merendahkan. Jadi kalau ada orang, ya mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Tidak boleh memastikan arwah neraka lah, ngomong ros warga, tidak boleh. Maka pernah saya sampaikan ketika ada orang meninggal dunia. Jadi ketika ada orang meninggal dunia itu tidak boleh menruas warga lah, menruas warga. Ada yang menruas neraka, itu tidak boleh. Rasulullah SAW pernah ketika suatu saat mendengar ada seorang yang kemudian mengomentari sahabatnya yang meninggal dunia, ada temannya itu, sahabatnya itu meninggal dunia. Lalu dia mengatakan, absyir bil jannah, beri kabar gembira, menuala swarga. Tapi apa kata Nabi SAW? Ditegur sama Nabi. Dan ini juga, teguran ini di samping juga kita tidak boleh memastikan seseorang masuk surga atau neraka. Di samping tegurannya Rasulullah seperti itu untuk tidak memastikan seseorang itu surga atau neraka, cukup kita kemudian berdoa agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan amalnya diterima, dan keluarganya yang ditinggal diberi kesabaran. Itu secara umum begitu. Tidak boleh memastikan surga dan neraka itu. Rasulullah SAW menegur itu. Karena itu nanti di akhirat Allah yang kemudian punya hak penuh tentang itu. Maka cukup menarik teguran Nabi SAW tentang kita tidak boleh memastikan itu. Cuma apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, beliau menyatakan ada dua. Apa kamu memastikan surga itu? Apa kamu memastikan surga itu? Kamu tidak pernah mendengar dari orang yang kamu katakan masuk surga itu pernah menyakiti, mengatakan sesuatu yang membuat sakit orang lain. Dan yang kedua, apakah kamu sudah memastikan dia pernah punya harta, lalu hartanya itu dia harusnya berikan, tapi tidak diberikan karena dia takut miskin, padahal dia berlebihan dengan itu. Dua ini yang ditanya oleh Nabi. Kalau kamu tidak bisa pastikan orang ini tidak pernah nyakitin orang dengan omongannya, atau dia pernah kemudian memastikan dia ketika mampu ada dia berikan, maka dia mungkin masuk surga. Dipastikan masuk surga karena dia baik. Nah, paling tidak satu, apa yang ditegur oleh baginda Nabi SAW ini
untuk tidak boleh memastikan. Dan yang kedua yang unik dan menarik bahwa ternyata yang menjadi sorotan dari Nabi itu adalah lisan dan kebahilan. Saya sering menyampaikan itu secara sederhana. Berapa banyak para suami yang kemudian seolah-olah tampakannya baik, tapi tanya sama istrinya, bagaimana dia berbicara dengan istrinya? Pernah nggak nyakitin istrinya? Dia memang orang baik, tapi kalau ngomong nyakitin banget misalnya. Itu berbahaya. Atau sebaliknya, ada seorang ibu, seorang perempuan yang dikenal orang baik, begini sama orang, tanya suaminya, apakah istrinya itu pernah melontarkan kata-kata yang menyakitkan suaminya? Saya konselor, Pak. Saya sering dapat curhatan dari seorang suami, seorang ibu itu. Ini koreksi buat kita. Koreksiannya itu begini, salah satu diantaranya ketika kemudian bercerita, Ustaz, sudah Ustaz gitu. Kalau suami saya itu bagus sama orang, menoreng engki, ki. Tapi nanti kalau ketemu saya Ustaz, sudah pas lacu lain itu kasar keras. Atau sebaliknya, saya dapat aduan juga dari seorang laki-laki. Ya Allah Ustaz, istri saya itu lamun kau orang Ustaz, kapi boki, iya ria gitu Pak. Selalu pasapur enjo. Tapi nanti kalau ketemu saya itu, saya tak direken Ustaz. Itu suaminya yang bilang, Masya Allah. Tapi itu bukan dikaliaget gitu ya. Artinya hati-hati memang bahwa Nabi menegur tidak boleh memastikan orang itu masuk surga atau neraka. Dan yang menjadi menarik sorotannya itu adalah kamu bisa tidak mastiin dia tidak pernah nyakitin orang, lisannya. Dan kamu pernah tidak memastikan bahwa dia punya sesuatu yang memang harusnya diberikan, tapi lalu kemudian dia berikan memang. Tapi kalau kamu tidak bisa memastikan dua itu, jangan mengatakan dia masuk surga walaupun tampakannya baik. Nah, Islam itu begitu sangat memperhatikan terakhir hidupnya seseorang itu. Makanya bulan 11 dan bulan 12 penekannya di akhir itu. Dan kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim itu yang sangat luar biasa, yang selalu kita ingat-ingat. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang beramal dan amalannya itu sudah sakelan, itu sudah masuk surga. Dia melakukan amalan-amalan orang ahli surga, sakelan lagi itu sudah masuk surga. Tapi di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, lalu kemudian dia masuk neraka, mati dalam kondisi begitu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada orang, demi Allah kata Nabi, orang itu kemudian perbuatannya itu tidak baik, seolah-olah neraka sudah tinggal sakelan. Tapi di akhir hidupnya dia berbuat baik, lalu kemudian dia masuk, dapat ampunan dari Allah dan masuk surga. Ini menjadi perhatian kita. Kata para ulama hadis itu memberikan contoh, siapa orang-orang yang kemudian tampakannya baik tapi kemudian akhirnya jelek. Pertama, contohnya adalah orang yang mati bunuh diri. Jadi dia orang baik, kesehariannya kelihatan baik, tapi di akhir hidupnya dia dapat musibah besar, dia dapat ujian besar, sampai merasa tidak kuat, akhirnya bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa. Jadi ada orang yang begitu, orangnya baik, tapi di akhir hidupnya itulah kenapa kemudian Islam memperhatikan yang akhir hidup, endingnya itu yang penting. Itu diceritakan zaman dulu ada seorang pemuda yang gagah berani, sampai para sahabat mengatakan, menruah, lebur, bengalan itu, pemberani, bagus dia. Musuh banyak mati karena dia.
Dia dipuji-puji Pak, dipuji-puji sebagai seorang pemuda yang luar biasa. Tapi dalam satu peperangan pemuda ini kena, tapi tidak mati, cuma bahasanya kalah gitu kan, tapi tidak mati. Memang Nabi mengatakan ketika orang muji-muji dia, Nabi mengatakan dia ahli neraka. Kok bisa katanya para sahabat, padahal dia pembunuh bengalan, itu bagus itu kalau sama orang kafir. Ternyata karena dia malu todus, kalah pada waktu itu, padahal belum mati. Dia akhirnya ketika diintip sahabat, dia mati bunuh diri karena todus, kocak pas kalah itu. Itu artinya ada orang yang baik kelihatannya, tampakannya, tapi di akhir hidupnya dia bunuh diri. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terlindungi dari itu. Ada ujian besar, ada musibah besar, sampai dia malu lalu bunuh diri. Itu ending yang tidak baik. Yang kedua yang pernah sering kita ceritakan adalah seorang yang kemudian di akhir hidupnya dia diuji dengan syahwat kekuasaan atau syahwat perempuan atau syahwat lawan jenis. Kalau sekarang bisa ditambah syahwat sesama jenis. Karena ini juga jadi viral. Ini menurut penelitian 8% itu orang di Indonesia banyak yang masuk golongan boti ini atau golongan gay, homo itu. Ya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata muncul sekarang seperti itu, ramenya maksudnya. Nah, berikutnya orang yang kemudian kena uji ini ceritanya adalah seorang muadzin. Seorang muadzin yang kemudian bagaimana Pak muadzin itu? Muadzin itu luar biasa Pak. Dia udah dipastikan sholat jamaah, ngajak orang sholat jamaah udah banyak pahalanya itu. Apa ndak baik gimana itu? Nah di zaman itu kemudian muadzin ini datang karena ke menara Pak, naik tinggi kan, pakai naik itu. Karena dia naik untuk adzan itu, mengumandangkan adzan dengan pahala besar itu yang dalam hadis nanti muadzin itu nanti di akhirat itu lehernya tinggi sebagai simbol nanti dia akan dimasukkan ke surga. Nah muadzin ini naik. Nah ketika naik itu di kampung itu melihat ada cewek cantik. Karena dia naik ke atas lihat ada rumah ada cewek. Terus akhirnya tergodalah dia suka kepada gadis itu karena ini masih jomblo muadzinnya. Muadzinnya masih jomblo. Nah, sudah setelah itu kok tertarik. Setelah itu singkat cerita mau melamar perempuan ini. Lalu karena perempuan ini ternyata adalah orang Nasrani, maka perempuan ini mau menerima asal kamu masuk Nasrani dulu. Coba bayangkan. Si muadzin ini berpikirnya lain. Tina kok masuk Nasrani lah, kok terus. Tapi Maria dia jaga ke Islam. Jadi Tina kabin, Maria kabin, nanti diajak ke Islam. Sepenting sudah bisa menikah dengan dia, pujaan hatinya. Karena setiap naik ke menara itu melihat cewek itu cantik menurut dia. Singkat cerita, muadzin ini masuk Nasrani, murtad dia. Sebentar, maunya sebentar. Ternyata belum malam pertama Pak itu, karena rumahnya juga itu ada tingkat 2, lantai 2, itu terpeleset jalan di situ, jatuh, meninggal. Bisa dibayangkan seorang yang muadzin yang luar biasa, amalannya besar banyak, tapi akhir hidupnya dia meninggal karena diuji dengan syahwat lawan jenis, syahwat atau juga bisa kekuasaan. Syahwat kekuasaan itu contohnya sudah sepuh gitu terus paksa lembur terus setir. Nah di saat itu dia punya kebijakan-kebijakan yang jelek atau bahaya, habis dia. Ini di akhir hidup. Atau kata para ulama hadis itu ada juga orang-orang yang kemudian dia itu sebenarnya melakukan amal itu dia kan baik. Ternyata setiap dia melakukan amal itu riya. Sehingga semua amal yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, riya.
Jadi itulah kemudian akhirnya dia tidak punya hitungan apapun dan di akhir hidupnya dia jelek. Padahal kata orang tampakannya baik. Yang keempat, ada model orang yang kemudian berbuat kebaikan tapi sebenarnya dia gak suka berbuat baik itu. Dia munafik. Dia itu melakukan amal itu niatnya apa Pak? Niatnya cuma tak nyaman. Jadi bukan karena Allah. Misalnya beda tatanggana sakit, semuanya datang, kok tak nyaman, tak detun. Jadi bukan karena memang ingin melaksanakan sunnah Nabi. Bernama tak ke pengajian, anu kebel. Akhirnya ada. Dia hadir itu tak nyaman kok. Tapi bukan karena Allah. Jadi sebenarnya dia tidak suka mau melakukan itu. Nah, inilah kata para ulama hadis contoh-contoh orang yang amalnya tampak sudah swarga itu, tapi di akhir hidupnya dia ternyata tidak punya nilai seperti tadi. Atau sebaliknya, yang kedua ada riwayat yang kemudian menyebutkan orang yang kemudian tampakannya jelek tapi kemudian dia di akhir dia jadi baik. Yang pertama siapa? Pembunuh 99 orang. 99 orang itu Pak, jangankan 99 Pak, mate orang situng itu seumur odi itu sudah diingat beban berat, apalagi 99. Tapi Allah itu Maha Pengampun dengan niat orang yang sungguh-sungguh ini. Singkat cerita, kemudian ketika dia kemudian disuruh hijrah, di tengah jalan meninggal dunia, sehingga malaikat azab dan malaikat rahmat berebut orang ini. Ini Arya orang jahat ya. Tapi malaikat rahmat enggak, dia sudah berniat baik. Lalu kemudian singkat cerita dihitung, langkahnya lebih dari satu langkah dekat dengan tempat dia mau hijrah. Bagian dari yang kita akan bahas nanti. Oh, sekarang sudah dibahas ini. Ternyata diambil oleh malaikat rahmat. Karena dia sungguh-sungguh. Yang kedua, perempuan yang kemudian sering saya ceritakan itu, perempuan yang memberi air minum anjing yang kehausan. Dia perempuan tidak baik-baik, tapi di akhir hidupnya dia punya kasih sayang, lalu dia bertobat, lalu dia masuk surga. Itulah kenapa Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa kalau ada orang merasa punya banyak dosa, maka sering-seringlah bersedekah air. Jadi masjid itu tidak boleh sekarang ini ada yang tidak ada airnya. Semua orang yang mau minta ampunan kepada Allah dengan dosanya, kasih air. Gambarkan air kehidupan. Mana kata Imam Al-Qurtubi dianalogkan, perempuan tidak baik memberi air anjing yang kehausan. Oleh Allah kemudian diampuni dosanya dengan niat awal seperti itu. Karena rasa kasih sayangnya itu. Bagaimana kalau seandainya air itu diberikan kepada orang yang ngaji, diminum oleh orang yang sholat di masjid itu, maka memberikan sesuatu yang energi kehidupan seperti ini luar biasa di hadapan Allah. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting kita ingat-ingat. Nah, itu artinya akhir hidupnya, Pak. Itulah kenapa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani 11 dan 12 bahwa Islam itu menekankan yang penting itu akhir. Ya, syukur kalau awalnya udah bagus dari awal, akhirnya bagus. Masih jauh lebih baik daripada kemudian awalnya jadi orang baik, akhirnya jelek. Jadi jauh lebih bagus itu, yang penting itu adalah akhir. Itulah hikmahnya bulan haram itu. Bulan 1, bulan 7, bulan 11 dan 12. Jadi 1 dan 12 masuk mulai yang baik, akhir yang baik. Di tengah-tengahnya juga harus bagus prosesnya. Dan kemudian yang ketiga adalah Islam menekankan dilihat dari akhir hidup seseorang, sehingga kita tidak boleh saling mencela atau merendahkan. Oleh karena itu sekarang kita berada di bulan akhir Dzulhijjah ini. Ya. Akhir Dzulhijjah ini kan berarti ya, kalau di kitabnya Lataiful Ma'arifnya Ibnu Rajab Al-Hambali itu ketika membahas tentang bulan Dzulhijjah ya, dan nanti bahas tentang bulan Muharram. Ketika membahas tentang bulan Dzulhijjah itu, beliau menekankan banyak hal tentang pertaubatan.
Lalu beliau juga menekankan tentang menyambut jamaah haji. Jadi di Fathul Ma'arif itu ada beberapa ketika bahas bulan Dzulhijjah itu adalah bulan tentang pertobatan, artinya kita akhiri yang baik. Maka di bulan Dzulhijjah ini, mengakhiri ini kita banyak-banyak berdoa pada Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaiki semua urusan hamba. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan-urusan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari kehinaan dunia dan akhirat. Lalu nanti di bulan Muharram nanti ada bahasan yang bagus lagi. Nah, di bulan Dzulhijjah yang akhir ini ya. Jadi pertobatan, keinginan kita kepada Allah agar diakhiri yang baik. Maka tinggal beberapa hari ini ya, bulan Dzulhijjah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mohon kepada Allah diakhiri yang baik. Tahun ini bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan terakhir dari tahun ini, kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yuhibbut tawwabin. Tinggal 3 hari. Dan ini adalah bulan mulia. Jangan kemudian kata beberapa ulama itu mengingatkan 10 hari awal Dzulhijjah yang luar biasa itu udah lewat. Hari Tasyrik udah lewat. Tapi ingat, ini bulan Dzulhijjah, bulan yang paling diagungkan di antara 4 bulan haram itu adalah bulan Dzulhijjah. Masih ada waktu 3 hari. Jangan disia-siakan. Kita tidak boleh sedikit pun menyia-nyiakan waktu itu. Apalagi ini adalah waktu bulan haram. Ya. Jangan. Ketika ada seorang ditanya, ada ulama yang ditanya, "Syekh, kapan kita istirahat?" Ini ingat, kapan kita istirahat? Maka Syekh menjawab, kalau kaki kita sudah masuk surga, kalau kaki kanan kita sudah masuk melangkah ke surga, baru kita istirahat dengan enak. Maka tidak boleh kita berhenti. Ada banyak ayat misalnya, faida faragta fansab. Bila kamu sudah melakukan sesuatu, maka lakukan, tegakkan lagi yang lain. Kalau udah sholat wajib, lakukan sholat sunat. Kalau udah ngaji Quran, ya terus zikir. Kalau udah puasa wajib, ya puasa sunnah. Terus faida faragta fansab. Kapan kita istirahatnya? Istirahat kita adalah ketika kita sudah nanti masuk surga. Karena kita waktunya sebentar di dunia ini. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu ada tapi sedikit. Terlalu sebentar. Maka tidak boleh ada kata-kata istirahat itu terus. Nabi saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Jadi kalau Bilal itu adzan, Bilal adzan sudah masuk, itu istirahatnya Nabi. Dengan sholat itu istirahatnya Nabi. Ya. Tidak seperti kita, malah sholat itu malah jadi beban. Kapan kita istirahat? Tidak ada, selama masih hidup, sampai kita nanti kemudian sudah dipastikan masuk surga itu. Wa man zuziya 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Kalau sudah dipastikan tidak masuk neraka dan sudah dipastikan masuk surga, itulah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses sebenarnya. Sama seperti ibu-ibu. Konsep ibu-ibu itu kan begitu, cuma jangan mengeluh. Apa konsep ibu-ibu? Tapi jangan bahasa mengeluh. Kalau datang ke orang, tak remare, sesaan, tak remare, korak-korakan itu sama cucian itu, tak remare, ya tak remare, jangan setiap hari itu, tiap hidup, selama masih hidup. Nah konsep itu artinya faida faragta fansab. Jika udah kamu selesai melakukan itu, konsep Islam. Kenapa? Karena waktu kita ini sedikit. Jadi walaupun waktunya tinggal 3 hari, bulan Dzulhijjah yang dimuliakan ini manfaatkan dengan baik. Apalagi nanti kita sudah masuk Muharram lagi. Di situ juga adalah bulan haram. Ya.
Jadi sekedar mengingat di puasa Arafah kemarin, pahalanya itu adalah 2 tahun berturut-turut, sebelumnya dan sesudahnya dosanya diampuni. Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa puasa Arafah itu 2 tahun berturut-turut, sedangkan puasa Asyura nanti 10 Muharram ini nanti cuma 1 tahun dosanya dihapus. Apa? Kata beliau, pertama karena puasa Arafah itu berada di 2 bulan haram. Puasa Arafah itu kan tanggal 9 Dzulhijjah. Bulan haramnya adalah bulan Dzulqa'dah. Sesudah bulan Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Kata beliau, karena puasa Arafah itu berada di 2 bulan, di antara 2 bulan haram, makanya 2 tahun. Yang kedua, karena puasa Arafah itu memang khusus, yang memang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad. Beda dengan puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah pernah dilakukan umat-umat terdahulu. Orang-orang Yahudi itu puasa, makanya kata Nabi puasa. Dan untuk membedakan, maka puasa sebelumnya atau sesudahnya. Itu nanti kita bahas di Muharram. Nah, di Dzulhijjah ini kita bisa memperhatikan harus kita akhiri dengan baik. Dan sisa waktu 3 hari itu bukan main-main. Orang yang ada di kuburan itu, kata Ibnu Jauzi itu, berteriak-teriak itu. Bukankah kita sedang bermain-main? Bukankah kita sedang bersenang-senang di atas bumi Allah ini? Tapi orang-orang yang sudah ada di dalam bumi, orang-orang yang sudah mati itu, mereka kemudian berteriak-teriak ingin kembali walaupun 1 hari untuk bersedekah, ingin kembali walaupun 1 hari untuk tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Karena mereka sadar baru setelah mati sadar dan dia tidak mungkin kembali lagi. Maka orang-orang yang berada di bumi, dia menganggap bahwa 3 hari lagi gampang, nanti Muharram, hanya sekedar begitu. Tidak. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu udah melawan, terus tegakkan. Di dalam ayat Al-Quran juga, surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu mati. Jadi beribadah kepada Allah itu sampai kita mati, tidak ada istirahat. Istirahat yang dimaksud itu adalah memberikan hak kepada badan. Memberikan hak kepada badan untuk istirahat itu cuma 2 kali, qailullah dan tidur malam hari. Tidur itu 2 aja. Tidur qailullah siang hari, istirahat itu sekitar 45 menit. Baru kemudian yang kedua tidur malam. Jadi tidur malam misalnya jam 9, jam 10 sampai jam 2 atau jam 3. Itu 2 itu aja istirahat. Tedung cek tambah-tambah ya Mas. Pengajian tedung ya. Itu tidak ada ya, ada guyon aja. Jadi artinya bahwa istirahat itu cuma 2, berikan hak, dan itu bagian dari yang kita kerjakan. Bukan istirahatnya kita itu adalah memberikan hak pada badan, bukan semata-mata istirahat. Kita terus melakukan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai mati. Kapan istirahat? Istirahatnya nanti kalau udah masuk surga. Kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Akhiri tahun ini, bulan ini dengan kebaikan. Nanti mulai juga jauh lebih baik. Tanggal 16 Juni 1 Muharram atau 17 Juni 1 Muharram, nanti niatkan harus jauh lebih baik. Itu namanya memberikan motivasi. Setiap tahun itu berubah. Momentum itu dijadikan awal saya harus lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau tidak ada momentum itu kadang-kadang kan pada poi. Ya memang pada poi. Terbit dari timur matahari, siang malam pada poi. Tapi momentum saya harus jauh lebih baik di tahun ini. Mulai bulan Muharram nanti saya akan jauh lebih baik. Nah itu niat. Sekedar memberikan gambaran, misalnya ayat 99 surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu ingat, rangkaian ayat itu 98 dan 97-nya. Itu sedikit kita review tambahan. Ayat yang menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah sampai mati itu terus menerus, itu tips kita untuk terhindar
dari omongan orang atau menghadapi omongan orang. Karena ayat ini turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat 97-nya disebutkan, ya. Ini mengingatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, "Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami tahu Muhammad, kami tahu hatimu itu sek-sek, dadamu itu sek-sek dengan yang diomongkan orang." Jadi ini Pak, ini menjadi menarik ini. Jangankan kita Pak, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya bagus, yang udah sempurna itu, masih merasakan unhappy itu secara kemanusiaan. Kata Imam Ar-Razi itu dalam tafsir beliau, Nabi Muhammad sebagai seorang manusia pernah merasakan kemanusiaannya. Dia dadanya sek-sek Pak, cacai orek. Rasulullah itu diomongin orang, dan omongannya pedes Pak, lebih pedes daripada ke kita. Apa omongannya? Nabi dibilang tukang sihir, Nabi dibilang orang gila, Nabi Muhammad bahkan secara fisik dilempar tai onta, tai kambing. Kita Pak, kita ini, apalagi kita Pak, Nabi saja yang udah sempurna itu begitu Pak, merasakan unhappy. Kami tahu dadamu itu sesek Muhammad dengan omongan orang, apalagi kita. Bukankah banyak di antara kita yang merasa kemudian sering diomongin orang sek-sek itu? Tak kelar kok, mak bisa wong itu Bu. Tapi belum Bu. Maka ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menghadapi itu. Jadi kita kan sering tak kelar kok, mak bisa ngucap kok. Itu kita udah perih Bu. Dada kita udah sesek, Nabi saja udah sempurna gitu, orang baik juga merasakan begitu, apalagi kita. Dan penelitian terbaru nih, sekedar tahu, penelitian terbaru dari salah seorang psikolog tentang orang yang dadanya sakit atau sesak itu. Ternyata setelah diteliti sekarang, yang tertinggi itu bukan orang itu sakit hatinya atau mentalnya, bukan hanya karena tidak punya uang atau kurang uang, atau bukan hanya karena dia sakit fisik, epeker sakitnya sehingga kemudian mumet kepalanya dan hatinya sesak. Ternyata menurut penelitian terakhir ini, orang itu kemudian mentalnya sakit atau dadanya sesak atau kemudian pikirannya itu capek karena disebabkan memikirkan omongan orang tentang dirinya. Jadi rating tertinggi sekarang orang sakit itu karena mikirin omongan orang tentang dirinya. Jadi bukan perkara tidak punya uang saja atau dia sakit secara fisik ya, tapi ternyata sibuk sakit polana mekere cacana orang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa itu. Digambarkan nanti bisa di Quran surat Al-Hijr ayat 97, 98 sampai 99 ini. Ini tips yang diberikan Allah kepada orang-orang yang merasa hatinya sesak dengan omongan orang. Apa yang dilakukan? Jadi Nabi itu diberi petunjuk oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah kepada Allah, lalu dengan puji-pujilah Allah. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, subhanallah, alhamdulillah. Tapi tidak usah tambah-tambah, subhanallah, alhamdulillah. Arwasanya cengkok palang, detik palang, subhanallah. Tidak usah. Cukup subhanallah, alhamdulillah. Wa kum minas sajidin. Lalu jadilah kamu orang yang ahli sujud. Jadi salatnya nanti kalau ada omongan orang begitu ibu tidak sakit, ibu tidak usah misu-misu, bapak tidak usah balas-balas, sudah. Nanti Allah yang nolong asalkan kita subhanallah, alhamdulillah. Lalu sujudnya yang banyak. Salat. Jadi kalau sujud itu perbanyak berdoa pada Allah, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la atau subhanakallah, terus berulang-ulang terus, lalu berdoa kepada Allah. Jadi otak kita jadi tenang karena secara medis juga kemasukan yang namanya oksigen dan darah langsung mengucur ke otak kita sehingga kita jadi tenang. Tapi kalau tidak begitu Pak, atokar Pak, urusannya atokar.
Oh, tambah kemudian panas, nyari orang, ngajak orang, jadi geng-gengan, ayo kita lawan itu. Nah itu, jadi kalau sifatnya pribadi itu, maka lalu kemudian wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Lalu kemudian sudah teruslah beribadah sampai kamu mati. Nah ini tipsnya. Jadi ini terjadi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada tadi itu, Allah tahu kamu itu hatinya sesat dengan omongan orang. Kita ini bu, diomongin orang tapi masih biasa bu. Tak sampai kocak orang gila, tukang seher, tak sampai. Nah, kalau kita itu dibilangin gitu bisa carok gitu. Nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Bagaimana kemudian mengatasi hal semacam itu. Nah, karena kalau kita mikirin orang, tidak selesai-selesai kita akan jadi orang baik. Kan udah sering diceritakan itu riwayat bapak anak naik kuda lewat satu kampung. Ada bapak dan anaknya naik kuda, bawa kuda Pak, lewat satu kampung. Karena dia mau bepergian, lewat satu kampung yang komentar ya Pak. Apa komentar? Salah pakun Pak. Cek, nah bermarwah, tak neser kaceran lah. Pas itu 42 lah cuy. Bermarwah, salah Pak. Akhirnya lewat kampung berikutnya, bapaknya bilang, ayo jom, tempeng yang salah lagi. Bapak saya turun ya, bakda saya nompak berak. Apakah benar? Salah lagi Pak. Komentar orang kampung gitu. Lalu kemudian anak durhaka wah. Pas bapaknya sora jalan. Tak tepat boleh Pak. Akhirnya berikutnya kampung berikutnya orok jam. Bapak saya naik buat saya jalan. Apa kemudian udah selesai omongan orang? Tak mari bu. Pakun. Bermarwah tak tahu nih serga anaknya. Pas bapaknya saya nompak. Terakhir, lewat kampung terakhir, dua orang ini tidak lajong cek tompak, cerena, ayo tonton bayi. Apa kemudian selesai komentar orang, nada orangnya nyai, nyai bakun. Lewat kampung terakhir itu, dia bilang, arwah mak pada putur, harapannya bicara dengan ayam tompak itu. Tidak ada. Kalau kita kemudian terus begitu, kita tidak akan pernah maju. Maka sekali lagi bulan Dzulhijjah ini akhiri dengan baik. Tinggal 3 hari. Yang mau kemudian untuk baca Al-Quran, mau sedekah, silakan. Ini tidak main-main. Bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang dimuliakan. Ini bulan haram, akan dilipat gandakan. Memang dahsyatnya kemarin di 1 sampai 10 itu. Karena tidak ada terbesar Allah memberikan pembebasan dari api neraka kepada hambanya kecuali di tanggal 9 Dzulhijjah kemarin itu. Sampai kemudian kita lakukan juga puasa Arafah bagi orang-orang yang tidak sedang melaksanakan wukuf di Arafah itu. Kita yang di sini puasa, itu pembebasan dari api neraka. Maka dirancang 1 sampai 10 Dzulhijjah kemarin itu rancangannya lebih dahsyat dari yang Ramadan. Kalau Ramadan itu setan dibelenggu, setan-setan dibelenggu, semua orang pada puasa kondusif. Tapi bulan Dzulhijjah terang-terangan Allah sudah mengatakan ini tanggal 1 sampai 10 ini luar biasa. Dan tidak usah dicari seperti Lailatul Qadar. Tapi tidak ada orang yang sedasar itu. Tapi waktu itu setan tidak dibelenggu dan tidak kondusif seperti waktu Ramadan. Padahal itu sudah terang-terangan. Maka kita sudah selesai hari-hari utamanya. Tapi nanti kita masih ada di bulan akhir Dzulhijjah. 3 hari ini dimanfaatkan dengan baik. Baru yang terakhir nanti ketika kita sudah masuk bulan Muharram. Di bulan Muharram itulah juga termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan haram. Artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan disebut secara khusus itu adalah Syahrullah dalam hadis itu. Ini bulannya Allah. Nanti tanggal 16 Juni, nanti tanggal atau 17 Juni ini, nanti kita sudah memasuki bulan Muharram. Maka kita bertekad, saya akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Ibu, bapak bertekad seperti itu. Kalau tahun berikutnya, sebelumnya saya malas untuk berjamaah, mulai bulan Muharram ini saya harus jauh lebih semangat untuk berjamaah. Yang bersedekah jauh lebih bagus bersemangat. Yang ngaji Quran jauh lebih semangat lagi. Dulu tidak jadi orang terlalu baik. Bulan Muharram ini dimulai, saya harus menjadi orang yang jauh lebih baik, hijrah.
kepada kebaikan yang nanti akhirnya kita memulai sesuatu dengan baik. Kita akhiri tahun ini 1447 ini dengan baik. Maka nanti masuk bulan Muharram, saya harus jauh lebih baik memulai dengan baik. Itulah orang yang punya konsep tentang waktu. Karena Allah bersumpah demi waktu itu banyak di dalam ayat Al-Quran. Artinya kalau Allah sudah bersumpah dengan waktu itu, artinya jangan pernah bermain-main dengan waktu. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang diberikan, karena kamu waktunya sedikit. Maka di dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah atas nama waktu itu. Wal fajr, wad duha, wal laili, wan nahar, lalu wal asri. Allah bersumpah dengan waktu itu. Jangan sampai kamu menyesal ketika sudah mati baru kemudian mau kembali ke dunia lagi. Orang tahu sedang bermimpi kalau dia bangun dari tidurnya. Orang baru menyesal waktunya disia-siakan kalau dia udah mati. Orang-orang yang sudah mati itu baru menangis. Kenapa aku sia-siakan waktu hanya 1 jam, 2 jam? Kenapa aku sia-siakan waktu 3 hari itu Hijjah itu? Orang menyesal ketika sudah mati baru mau balik menggunakan waktu dengan baik. Sama seperti orang yang kemudian bermimpi baru sadar bahwa dia bermimpi kalau dia sudah bangun dari tidurnya. Apakah kita akan menunggu itu? Tidak. Konsep kita adalah faida faraqta fansab. Udah selesai, lakukan lagi yang lain. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Lakukan ibadah berbakti kepada Allah itu sampai kamu mati. Tidak ada waktu kita untuk kemudian istirahat. Kita memberikan hak saja kepada badan untuk berhenti dengan istirahat. Tetapi hakikatnya adalah yang kita lakukan itu penuh dengan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Mulai nanti paling tidak di bulan Muharram, karena ada 10 hari yang terbaik itu. 1, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga adalah 10 hari awal bulan Muharram. Maka jangan disia-siakan, ini masih ada 3 hari bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Lalu kemudian kita masuk hari-hari mulia lagi, tanggal 1 sampai 10 Muharram. Puncaknya nanti kita bisa melakukan puasa, kita bisa melakukan puasa Asyura, paling tidak satu itu kata ulama, itu yang tidak senang puasa cukup puasa Asyura. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membedakan dengan orang-orang yang berpuasa yang lainnya, orang-orang Yahudi yang berpuasa itu, maka tambahi sebelum atau sesudahnya. Jadi kata para ulama, puasanya tidak cukup 1 hari kalau mampu untuk puasa Tasu'a tanggal 9 dan 10. Syukur bisa 3. Ya, puasa tanggal 9, 10 dan 11, atau 10 dan 11, atau cuma 10 dan 9. Itu puncaknya, karena itu akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Sehingga kalau di-compare dengan 9 Arafah, itu luar biasa, 2 tahun. Dan ada yang bertanya, kalau 9 Dzulhijjah itu puasa menghapus dosa-dosa 2 tahun sebelum dan sesudahnya, lalu puasa Asyura ini menghapus dosa-dosa kita setahun ya berikutnya, lalu kan terus apa fungsinya? Kan udah sama. Ada yang mengatakan pertama ini yang malas, tapi kalau berkonsep wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, atau berkonsep faida faraqta fansab, jika kamu udah melakukan, lakukan lagi. Tapi orang yang malas, benar tak puasa Asyura 10 Muharram? Cina kan lamarin kok puasa tanggal sangat. Apa boleh? Tu sana kok marilah dihapus. Tidak usah boleh. Cukup saya 9. Nah, itu orang yang tidak punya konsep faida faraqta fansab. Orang yang kemudian berkonsepnya kemudian tidak ada waktu untuk istirahat. Istirahat kita kalau udah masuk surga melalui mati. Jadi istirahat kita kalau udah mati. Meninggal udah selesai. Baru kita ditentukan nanti ketika masuk surga, itulah baru kemudian kita istirahat yang baik. Jadi selama di dunia ya udah, termasuk yang saya sampaikan
Nasihat seorang syekh ketika ada seorang ibu yang kemudian mengatakan pada syekhnya itu, saya udah tidak kuat di dunia ini. Syekh, saya tidak kuat. Tetangga saya careme, nyacaya orang. Teman-teman sahabat saya begitu. Saya udah tidak kuat. Ini saya harus pindah kemana? Maka lalu syekh itu bawa wanita ini ke pekuburan. Ibu kalau mau istirahat, nyaman, tatang kena nyaman, tak nyacai nengep di kantor gitu. Di pekuburan. Artinya selama kita masih hidup, hadapi saja. Tapi jangan membuat pikiran kita menjadi sakit gara-gara omongan orang tadi itu. Jalan terus, bismillah. Yang penting minta petunjuk kepada Allah. Niat kita semuanya akhiri tahun ini bulan Dzulhijjah dengan baik, bermohon kepada Allah dosa-dosa kita diampuni, diterima amal kita, perbanyak doa. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jangan lupa berdoa yang tiga itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, dan Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Jadi kita berdoa akhiri tahun ini, bulan ini dengan baik. Nanti masuk bulan Muharram ini kita lakukan kebaikan. Di 10 awal bulan Muharram itu juga adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Semua ibadah itu akan dilipat gandakan. Tapi begitu pun sebaliknya, ketika kita berbuat dosa di bulan-bulan haram juga akan dilipat gandakan. Sambut bulan Muharram dengan penuh kebaikan, karena itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Sampai begitu Allah kemudian menyebutkan itu. Nabi SAW mengucapkan itu adalah syahrullah, dan itu namanya Muharram itu khusus. Ya, memang langsung Allah yang kemudian menyatakan bulan Muharram. Aslinya itu adalah Safar, Pak. Safar awal. Karena setelah Muharram adalah Safar. Sebenarnya Muharram itu Safar awal, lalu kemudian Safar yang sani ini. Tapi kemudian Allah sendiri yang kemudian dengan bulan menamai dengan Muharram. Itu syahrullah. Artinya bulan yang langsung dinisbatkan kepada Allah. Maka bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebenarnya bagi kita tidak ada waktu yang tidak baik. Semua adalah waktu-waktu yang memang dimuliakan oleh Allah. Bulan Dzulhijjah, apalagi nanti kita masuk bulan Muharram. Akhiri dengan baik, awali dengan baik. Memulai sesuatu harus baik, nanti mengakhiri juga harus baik-baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah gambaran buat kita, pencerahan kepada kita tentang pentingnya juga urgensi waktu. Kenapa kita membahas tentang waktu? Allah Subhanahu wa taala pun di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bersumpah tentang waktu. Kenapa? Karena waktu itu nanti termasuk yang akan dihisab, akan ditanya oleh Allah. La tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali ditanya 4 hal. Satu diantaranya adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya, tentang waktunya selama di dunia dihabiskan, digunakan untuk apa saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat pemikiran kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.